Let's get out. This ain't right, man. Yowza. Speaking of my whole neighbor. This isn't real. This isn't real. This isn't real. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Ghost of War, yang dirilis tahun 2020, tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi dan rebahan. Film dimulai pada tahun 1944, selama pendudukan Nazi di Prancis. Chris bangun dan melihat siluet seorang pria di hutan terdekat. Chris perlahan mengambil pistolnya, berpikir bahwa sosok bayangan itu mungkin adalah musuh. Untuk memastikan, dia memeriksa anggota regunya dan melihat mereka di dekat kantong tidur. Lalu, sosok bayangan menyalakan cerutu di mulutnya. Karena kegelapan, Chris tidak dapat menentukan siapa orang itu. Sosok itu kemudian membuang cerutu dan pistolnya. Chris menutup matanya dan bersiap untuk hal yang lebih buruk. Tetapi sosok itu hilang saat ia membuka matanya. Keesokan paginya, Chris dan 4 anggota pasukannya menuju ke sebuah pos terdepan. Di tengah jalan, dia mendengar jeep dan memberi isyarat pasukan untuk berhenti dan menanam ranjau. Seperti yang diharapkan, jeep tiba dan terbalik saat ranjau meledak. Belakangan Chris menyadari bahwa mereka salah belok dan mempersingkat pertandingan tinju Bucie dengan mayor Nazi. Pasukan kemudian berbaris keluar. Kemudian, Chris memberi isyarat kepada Tappert, penembak jitu tim, untuk mengamati hutan dan melihat apakah ada musuh. Tim menjadi tenang ketika mereka menyadari bahwa ada lusinan orang Yahudi yang melarikan diri dari hutan. Tappert berlari menghampiri dan memberi seorang wanita mantel parit Jerman dan nugget emas, yang dia peroleh untuk Nazi yang mereka sergap sebelumnya. Wanita itu kemudian diam-diam berterima kasih padanya dan melanjutkan perjalanannya. Malamnya, saat mereka melewati ambulans, Chris memberi pengarahan kepada tim tentang misi mereka. Mereka harus menjaga dan mengamankan rumah besar yang dulunya adalah markas Nazi sampai tim lain menggantikan mereka. Segera, mereka tiba di rumah mewah, dan hal pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa pasukan yang seharusnya mereka bebaskan tidak tidur di tempat tidur meskipun Menshahen seharusnya nyaman. Selain itu, mereka agak tegang dan bergegas meninggalkan Menshahen. Kebalikan total dari apa yang mereka harapkan karena misi untuk menjaga rumah besar jauh lebih baik daripada tidur di hutan atau di tanah, setengah sadar, dan berjaga-jaga untuk musuh di garis depan. Pasukan kemudian bergegas keluar ke dalam jeep dan menginjak pedal gas. Tidak semenit kemudian, jeep itu hilang dari pandangan. Anak laki-laki itu kemudian mulai menjelajahi Menshahen. Eugene melihat piano dan mulai memainkan lagu sedih. Kirk menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan boneka. Tappert memeriksa ruang bawah tanah sementara letnan mereka, Chris, melihat ke perpustakaan. Kemudian, mereka berkumpul di dekat perapian, dan tidak lama kemudian mereka mendengar beberapa gerakan di lantai atas. Squad kemudian mengambil senjata api dan berebut. Tappert dan Bucie memeriksa kamar di lantai atas sementara yang lain menutupi lantai dasar. Kebisingan agak aneh, terdengar seperti seseorang menggores kayu atau sesuatu yang berat diseret di sepanjang lantai kayu. Saat Chris dan Kirk hendak memasuki sebuah ruangan, pintu tiba-tiba terbuka. Mereka berakhir di sebuah ruangan dengan tirai hitam. Bersama-sama mereka membuka tirai dan melihat siluet yang tergantung di leher mereka. Saat angin meniup tirai, gambar menghilang. Tim kemudian berkumpul kembali di perapian hingga larut malam. Mereka bertukar cerita saat Tappert menyurvei perkebunan menggunakan teropong senapannya. Eugene kemudian berbagi dengan orang-orang bahwa dia menemukan jurnal milik seorang Nazi berusia 18 tahun yang menduduki Menshahen. Tapi percakapan terputus ketika mereka mendengar beberapa suara di dekat perapian. Chris kemudian mengetahui bahwa suara itu sebenarnya adalah kode Morse. Kode terbaca, saya tidak punya kaki. Menganggap itu semua sebagai kebetulan, Chris menginstruksikan tim untuk menutup mata selain Tappert, yang dia perintahkan untuk mengambil tempat yang menguntungkan di loteng. Sementara itu, Eugene turun ke ruang bawah tanah dan mencoba membuka peti menggunakan batu. Itu tidak bergeming sama sekali, dan dia menyerah. Dia kemudian melihat foto keluarga pemilik tanah tersebut. Tiba-tiba, lilinnya mati, dan dia mencoba menyalakannya menggunakan Zippo-nya ketika sesosok muncul di latar belakang sejenak. Saat lilin dinyalakan, orang-orang di foto menghilang. Tappert menyiapkan senapannya di loteng dan mengamati sekitarnya, tanpa menyadari sosok yang berjalan di latar belakang. Dia kemudian melihat seorang pria digantung, tetapi saat dia melihat ke belakang, pria itu menghilang. Dia mencoba mencarinya ketika tiba-tiba, seorang anak laki-laki muncul dan lemari tiba-tiba tertutup. Mengejutkan penembak jitu. Tappert kemudian keluar untuk menyelidiki saat dia melihat Chris dari dalam Menshahen menatapnya. Keesokan paginya, tim tetap diam saat sarapan, tidak ingin membicarakan pengalaman semalam. Belakangan, Chris, Eugene, dan Kirk mencoba menyimpulkan mengapa regu sebelumnya bergegas meninggalkan tempat itu. Ketika Eugene membuka skenario yang dia saksikan di Paris, dia memberitahu mereka bahwa dia melihat Tappert memotong beberapa tentara pemuda Hitler. Anak-anak prajurit berusia sekitar 15-17 tahun. Hal paling aneh tentang adegan itu adalah Tappert memainkan buayan kucing dan menawarinya giliran berikutnya. Tepat pada waktunya, Tappert datang dan memberitahu orang-orang mengapa regu sebelumnya terburu-buru,
Sebuah transmisi radio memberitahu mereka bahwa satu peleton tentara Nazi sedang berjalan kaki dan mungkin melewati Mensah. Dia kemudian merekomendasikan agar mereka tetap berada di hutan, tetapi Chris melakukan perintah untuk tetap tinggal dan mempertahankan Mensah sebagai komandan. Tim bersiap untuk Jerman. Di loteng, Eugene dan Tappert menemukan pentagram. Itu tidak mengejutkan Eugene, mengetahui bahwa Hitler dikenal memiliki obsesi dengan okultisme dan tokoh keluarga yang dulu tinggal di Mensah dibunuh dalam sebuah ritual. Saat mereka memindahkan lemari, pintunya tiba-tiba tertutup, meremukkan jari-jari Eugene. Tanpa orang lain di ruangan itu, Eugene menyalahkan Tappert dan mendorongnya untuk kembali. Kemudian, kembali ke perapian. Kirk, Chris, dan Eugene memindai frekuensi di radio mereka, berharap untuk menghubungi dan mendapatkan berita dari sekutu mereka. Sebaliknya, mereka mendengar suara wanita muram yang menyatakan bahwa itu akan datang untuk mereka. Mereka tidak terlalu percaya pada paranormal, tetapi pada saat itu, ketiganya setuju bahwa tempat itu berghost. Kirk kemudian menyarankan untuk meninggalkan Mensah sebelum Jerman tiba. Saat Kirk berbicara, mereka mendengar dentuman logam lagi. Mereka menyandikan kodenya, dan Eugene menulis, "Jika Anda pergi." Tiba-tiba, tangannya bergerak tak terkendali, menulis, "Mati kamu." Eugene bersumpah bahwa bukan dia yang menulis itu. Malam itu, tim bersiap untuk kemungkinan baku tembak. Tappert memposisikan dirinya di loteng sementara yang lain menutupi barikade improvisasi di pintu masuk utama. Seperti yang mereka takutkan, Nazi benar-benar datang. Pasukan musuh mengepung Mensah dan mencoba masuk, tetapi pintunya terkunci. Tentara musuh bergerak maju ketika mereka mendengar ledakan keras yang menyebabkan mereka mendobrak jendela dan pintu, mengira mungkin ada musuh di dalam. Terjadi baku tembak. Salah satu tentara Nazi melempar granat ke arah regu. Chris, Eugene, dan Kirk menukik ke samping sementara Bucye yang bereaksi cepat mencoba menyelamatkan teman-temannya dengan memeluk granat dan meminimalkan ledakan. Mereka kemudian bergerak ke arah yang berbeda. Chris pergi ke ruang bawah tanah dan membunuh dua musuh. Eugene berjuang untuk mengisi ulang dan memiringkan pistolnya karena tangannya terluka. Setelah siap untuk menembak, dia menguatkan dirinya dan keluar dari tempat persembunyiannya untuk menembak prajurit itu, tetapi ternyata dia mengarahkan senjatanya ke Ghost. Kirk bersembunyi di balik pintu. Saat hendak menyerang musuh, dia melihat Nazi tenggelam di bak mandi, meronta-ronta. Sementara itu, Tappert melihat seorang tentara Nazi digantung di lehernya. Saat matahari terbit, pasukan memeriksa Bucye. Untungnya, dia masih hidup tetapi tidak sadar. Mereka memutuskan untuk memberinya morfin untuk meredakan rasa sakitnya dan membantu menstabilkan kondisinya. Belakangan, Eugene mengetahui bahwa semua yang terjadi malam itu mirip dengan apa yang dialami keluarga yang tinggal di rumah itu. Ayahnya dibakar, putranya ditenggelamkan, dan putrinya digantung. Mayat tidak pernah dikuburkan. Chris yakin bahwa menguburkan jenazah dengan ritus yang tepat mungkin tidak akan menggosti mereka lagi. Selanjutnya, Bucye bangun dan memberitahu semua orang bahwa semuanya tidak nyata lagi dan lagi. Meskipun dia tidak memiliki tangan, entah bagaimana dia meraih Chris dan menyuruhnya untuk mengingat sebelum mati. Keesokan harinya, mereka mengubur Bucye dan meninggalkan perkebunan. Mereka melewati ambulans, tapi entah kenapa, mereka melewatinya lagi di malam hari. Pasukan memutuskan untuk berbalik dan tidur di hutan. Saat tidur, Tappert bermimpi dia sedang digantung. Saat dia bangun, kata Vetulek tertulis di tanah. Kemudian, pasukan melewati ambulans yang sama sekali lagi. Akhirnya, mereka kembali ke Mensah. Mereka memutuskan untuk menguburkan mayat-mayat itu dan mengakhiri kengerian itu untuk selamanya. Chris menuangkan tepung ke seluruh lantai agar mereka tahu jika ada ghost yang mendekati mereka. Ketika Tappert menyebut kata Vetrulek, Eugene menjelaskan bahwa itu adalah kutukan Muslim kuno bahwa ketika Anda membiarkan kejahatan terjadi, itu akan kembali 10 kali lipat. Mereka berbaring menunggu ketika tiba-tiba, mereka melihat langkah kaki. Itu berjalan menuju letnan dan berhenti di depannya. Kemudian ghost itu muncul dan menyeret Chris. Dia berteriak kepada pasukan untuk menembak itu. Tappert menggunakan teropongnya untuk membidik musuh, tetapi tidak menunjukkan apapun selain Chris yang mengambang. Itu terus menyeret Chris ke sisi lain perkebunan, di mana ada sebuah rumah. Eugene dan Kirk menerobos masuk tetapi bertemu dengan distorsi yang mengganggu dan gambar yang berkedit. Ketika itu memudar, mereka melihat Chris di samping tubuh anggota keluarga yang tidak terkubur. Pada malam yang sama, ketiganya menggali kuburan dan menguburkan mayat untuk mengakhiri kutukan. Mereka menemukan sobekan halaman jurnal terakhir dan membacanya. Mereka menemukan bahwa keluarga itu sebenarnya bukan orang Perancis, tetapi mereka adalah orang Afghanistan yang berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang Yahudi dan bahwa ketika mereka dieksekusi oleh Nazi, sang ibu meneriakkan kutukan, Vetrulek. Ketika mereka kembali ke Mensah, Eugene tiba-tiba mengingat entry lain di jurnal yang menyatakan bahwa mengubur mayat tidak akan mengakhiri kutukan. Sebaliknya, itu memberi mereka kekuatan untuk bangkit dari kubur dan terus menggosti mereka. Saat dia selesai, lampu mati satu persatu. Di sisi lain, Tappert berada di loteng duduk di dekat pentagram seolah menyelesaikan dan menyelesaikan kutukan. Kemudian ghost keluarga muncul di ruangan lain Mensah. Mereka kemudian mencoba membunuh para prajurit. Tapi Chris dan rekan satu timnya tidak akan kalah tanpa perlawanan.
perlawanan. Mereka mencoba melawan dan melawan tetapi menembak mereka atau serangan fisik apapun tidak ada artinya. Tanpa peringatan, para ghost tetap diam dan membuat kesalahan. Chris berbalik dan melihat Butchie berteriak bahwa ini tidak nyata. Chris bangun dari komanya dikelilingi oleh dokter dan staf lainnya. Bingung, dia melihat sekeliling ruangan dan melihat teman-temannya terbaring di tempat tidur dalam keadaan terluka. Dia melepas selimutnya dan melihat bahwa dia tidak memiliki kaki. Dokter memberitahu dia tentang situasinya dan memberitahu dia bahwa ingatannya akan segera kembali kepadanya. Dia memberitahu Chris bahwa mereka sedang dalam simulasi yang membantu menyembuhkan veteran yang terluka dari PTSD dan lainnya. Dan dokter itu benar. Chris ingat misi ekstraksinya saat ditempatkan di Afghanistan. Misi mereka adalah membantu seorang dokter Afghanistan yang bekerja dengan pelarian Amerika. Namun misi tersebut berubah menjadi lebih buruk. Mereka menerima peringatan radio bahwa sekelompok pemberontak sedang dalam perjalanan ke lokasi mereka dan akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Dokter menyembunyikannya tepat sebelum para pemberontak tiba. Pemimpin musuh memberitahu dokter bahwa dia bersalah karena membantu orang Amerika meskipun dia tidak punya bukti. Pemimpin kemudian memerintahkan tentaranya untuk membunuh dokter dan keluarganya. Pasukan tersembunyi akan melawan balik, tetapi Chris memerintahkan mereka untuk mundur ketika sekelompok tentara musuh lainnya tiba. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menonton dari tempat persembunyian. Saat mereka meninggalkan rumah, istri dokter berlari keluar rumah dengan membawa bom waktu. Butchie menanganinya, tapi sudah terlambat. Bom meledak, melukai semua orang, termasuk Chris. Kembali ke kenyataan, dokter menjelaskan bahwa mereka melakukan simulasi Perang Dunia Kedua karena sangat efektif. Saat Chris memberitahu dokter tentang pengalaman mengerikan mereka dalam simulasi sambil mencatat. Tiba-tiba, lampu berkedip, dan ghost itu muncul. Chris berteriak kepada perawat bahwa kutukan itu menghidupkan roh dan bahwa dia harus kembali ke simulasi untuk menyelamatkan saudara seperjuangannya. Film berakhir dengan Chris dibius dan saat dia bangun kembali ke hutan melihat sosok bayangan di hutan seperti di awal. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng Wayah Kie, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.